siang, perkenalkan nama saya Lita Giovanni dengan NIM B119-110, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian keputusan tata usaha negara dan ruang lingkup keputusan tata usaha negara. Dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang mana menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pengertian KTUN tersebut terdapat unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama, penetapan tertulis adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara. Berbeda dengan putusan itu dikeluarkan oleh Badan Peradilan. Lalu yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan yang berwenang untuk melakukan urusan pemerintahan. Berwenang artinya atribusi dan delegasi. Atribusi artinya penyerahan kekuasaan dari undang-undang, sedangkan delegasi artinya pelimpahan kewenangan dari PTUN ke pihak lain. Lalu, sifat konkret, individual, dan final. Konkret artinya objeknya jelas ada, dan individual artinya ditunjukkan kepada orang tertentu atau badan hukum perdata tertentu dan tidak untuk umum. Dan final artinya keputusan tersebut tidak menunggu dari keputusan pihak lain. Dan yang terakhir, akibat hukum untuk seseorang atau badan hukum perdata artinya jika seseorang atau badan hukum perdata tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka PTUN berhak untuk menuntutnya. Lalu ruang lingkup KTUN ini harus tetap bertumpu pada keabsahan tindakan pemerintah yang sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang meliputi 3, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansial. Yang pertama, kewenangan. Kewenangan ini pada prinsipnya bersumber dari 3, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Seperti yang saya jelaskan pada unsur-unsur pengertian KTUN, atribusi adalah penyerahan kekuasaan dari undang-undang, atau kewenangan tersebut tidak diperoleh dari pihak manapun, tetapi diperoleh langsung dari undang-undang. Contoh seperti presiden memegang kekuasaan tertinggi pada angkatan darat dan angkatan laut. Lalu yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat tata usaha negara ke pihak lainnya. Delegasi ini bersifat horizontal atau sejajar, dan yang bertanggung jawab atas delegasi ini adalah yang menerima delegasi. Lalu yang ketiga, mandat. Mandat ini sama seperti delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan, namun yang membedakan adalah sifatnya. Sifat dari mandat ini sendiri adalah vertikal, dan bertanggung jawab atas mandat adalah yang memberikan mandat itu. Jadi, dalam keputusan hukum administrasi untuk memperoleh kewenangan pemerintahan, yaitu dari atribusi dan delegasi, kadang mandat juga dipakai, namun mandat ini memiliki cara tersendiri untuk memperoleh kewenangan. Yang kedua, prosedur. Prosedur ini merupakan tata cara atau mekanisme untuk membuat suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur ini bertumpu pada 3 landasan, yaitu asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas instrumental. Asas negara hukum disebut juga dengan Rechtsstaat, yang mana setiap warga negaranya harus bertindak sesuai dengan hukum dan diatur dalam hukum. Prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar. Lalu asas demokrasi ini berkenan dengan asas keterbukaan, yang artinya harus terbuka dengan masyarakat, karena hukum administrasi negara adalah hukum publik. Dengan adanya keterbukaan ini, memungkinkan peran masyarakat untuk mengambil keputusan, seperti memberikan kritik dan saran. Inilah yang membuat negara Indonesia adalah negara demokrasi. Lalu asas instrumental. Asas instrumental ini merupakan sarana pejabat pemerintah untuk membuat suatu peraturan atau kebijakan. Di dalam sarana ini, kita mengenal adanya instrumen yuridis. Instrumen yuridis adalah sarana yang digunakan pejabat pemerintah untuk mengatur masyarakat, yang berupa produk, yaitu peraturan atau undang-undang, keputusan, dan kebijakan. Yang terakhir, substansial, yang berupa isi pokok, yang mana apa maksud dari pejabat pemerintah tersebut membuat suatu keputusan tata usaha negara, atau dalam arti lain tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang. Substansial menyangkut apa dan untuk apa. Apa merupakan tindakan sewenang-wenang, dan untuk apa adalah tindakan penyalahgunaan wewenang. Jadi, pejabat pemerintah harus menjalankan kewenangannya yang sesuai yang sudah diamanahkan. Sekian penjelasan saya tentang keputusan tata usaha negara atau disebut juga dengan KTUN. Semoga bermanfaat, dan maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup dengan selamat siang dan terima kasih.